Saya Podcast Indonesia, podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal psikologi untuk bangsa. Selamat siang Mas Untung, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang juga Mas Sony. Terima kasih sudah hadir di podcast Saya Podcast Indonesia, kanal psikologi untuk bangsa, Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Terima kasih kembali. Senang sekali saya dapat kehormatan pada tanggal 24 Juni ini. Setelah sekian lama kita nggak ketemu berjanji ya? nggak ketemu gitu, sekarang baru ketemu. Ini menjadi hal yang menarik bagi saya dan bisa memenuhi undangan dari Mas Sony. Terima kasih Mas Untung sudah hadir. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan dosen, mahasiswa dan para pemirsa dan pendengar si Podcast Indonesia, saya kedatangan tamu yang terhormat, ya, seorang psikolog, ya, dan senior, dan juga pejabat polisi dulu, ya, seorang brigadir jenderal polisi. Meskipun sudah mantan, tapi pengaruhnya masih luar biasa. Dan beliau ini terakhir menjabat sebagai kepala dinas atau kepala biro. Kepala biro ya Mas ya? Iya. Kepala Biro Psikologi Kepolisian Republik Indonesia. SDM Kepolisian Republik Indonesia. SDM Kepolisian Republik. Jadi Biro Psikologi itu bagian daripada staf SDM Mabes Polri. Jadi membawahi seluruh Indonesia. Seluruh bagian psikologi di Indonesia. Di seluruh Polda. Termasuk SDM semuanya kan berarti kan Mas? Artinya yang harus di psikotes, harus segala macam. Kalau yang objek sasarannya adalah seluruh anggota Polri. Berarti baik yang ASN-nya maupun anggota Polri. Wow, ada berapa itu Mas kira-kira Mas? Total waktu itu Mas? Di atas 200.000 ya sudah. 300 ribuan, 200 ribuan ya, oke, banyak sekali. Nah, boleh cerita Mas sedikit latar belakang Mas Untung, cerita mungkin dulu lulus dari mana, kemudian kenapa kok masuk polisi, cerita ringan-ringan aja Mas, sampai akhirnya pensiun dengan pangkat brigadir jenderal. Nggak semuanya bisa loh teman-teman ya. Monggo Mas, supaya anak-anak juga terinspirasi nih mahasiswa, pengen jadi polisi juga Mas gitu. Monggo Mas. Terima kasih Mas Sony. Saya kebetulan lulus dari perguruan tinggi di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Oh, di Jogja ya? Di Jogja. Oke. Kalau ditanyakan apakah cita-citanya menjadi polisi setelah lulus jadi psikolog, gitu ya. Sebetulnya saat itu tidak tergambar bahwa saya akan menjadi polisi. Iya. Tapi saya percaya bahwa garis tangan saya mungkin memang harus ke sini karena begitu lulus dari S1, kemudian saat itu berbeda dengan saat ini yang pendaftaran gitu, tapi direkrut karena memang ada kebutuhan gitu. Siap. Nah, kalau direkrut itu apa otomatis diterima? Belum tentu juga karena kami harus melalui serangkaian sejumlah seleksi. Gitu. Nah, banyak seleksi yang kami lalui yang pada saat itu mulai dari kesehatan tentu saja. Juga saya sebagai lulusan psikologi masih dites psikotes psikologi, kemudian waktu itu ada litsus, ada mental ideologi untuk menguji tentang seberapa jauh masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah kesetiaan kepada bangsa dan negara ini. Iya. Kemudian itu tahun berapa Mas masuknya? Tahun 84 saya pendidikan, seleksinya mungkin 83 ya. Oke, baik. Dan terus keliling daerah itu ya? Oh iya, setelah lulus pada waktu itu melalui program yang namanya Sekolah Perwira Polri Sukarela. Itu angkatan 1, jumlahnya 100-an lebih lah saat itu. Pendidikannya di Sukabumi saat itu. Kurang lebih sekitar 7 atau 8 bulan lah saat itu. Dan kemudian penempatan pertama di Kalimantan Timur. Wow. Cukup lama di Kalimantan Timur, ada sekitar 12 tahun di sana. Terus kemudian saya mengikuti pendidikan lanjutan, perwira lanjutan, tetapi saat itu saya dapat kesempatan tidak di lingkungan kepolisian, tetapi Sekolah Komando Kesatuan di TNI AU. Jadi saya bersama-sama dengan teman-teman TNI. Teman-teman dari TNI AU saat itu. Setelah itu masih ditempatkan di Kalimantan Timur lagi, di Polda, kemudian dipindahkanlah kami tugas, dimutasikan
ke Aceh. Ke Polda Aceh. Wow, masih situasi perang itu masih ya? Sebelum. Oh belum. Sebelum. Okay. Sebelum. Kemudian dengan berbagai tugas sesuai dengan karakteristik daerah di sana. 2 tahun kemudian kami pindah ke Mabes. Kemudian mengikuti pendidikan sekolah staf dan pimpinan Polri di Lembang. Terus kemudian tugas di Surabaya. Tugas Surabaya, kemudian ke Mabes lagi, kemudian mengikuti pendidikan sekarang namanya Sespimti, waktu itu Sespati. Kemudian setelah itu menduduki jabatan kepala biro. Ya, sampai kepada dulu masih Biro Psikologi Polri itu ada jabatan Sesro, staf kepala biro. Tetapi kemudian ada validasi organisasi, Sesro itu dihapuskan. Kemudian ada bidang tugas baru namanya Assessment Center Polri. Nah, saya mendapatkan tugas menjadi pelopor di situ kepala bagian Assessment Center di Kepolisian Republik Indonesia yang pertama kali. Dan Assessment Center itu meskipun erat sekali dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologi, tetapi dia tidak menjadi bagian dari psikologi, tetapi dari Biro Pembinaan Karir Polri. Itu career path. Itu jadi kaitannya dengan mengakses calon-calon pimpinan kepolisian. Jadi Assessment Center sendiri, Biro Psikologi sendiri. Biro Psikologi sendiri. Baik. Mungkin kalau di teman-teman di TNI, Assessment Center ini kaitannya dengan dinas psikologinya. Tapi kalau di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, maka Assessment Center ini menjadi bagian daripada pembinaan karir. Nah, berarti sudah sekian puluh tahun ya Mas berkarir di polisi ya? Ada 31 atau 32 tahun ya, luar biasa. Dan terakhir menjabat kepala biro tahun berapa Mas? Tahun 2013. 2013 akhir. Awal. Awal. Iya, sampai 2014 akhir. Baik. Nah, sekarang aktivitas banyak di mana Mas? Di setelah kampus itu saya oleh pimpinan pada saat itu diberikan kesempatan untuk bertugas sebagai komisaris atau membidangi masalah SDM di sebuah perusahaan swasta 3 tahun. Kemudian setelah pandemi perusahaan tersebut tidak begitu aktif lagi. Kemudian saya dipertemukan dengan Universitas Pancasila. Jadi Mitra Masoni Mitra Masoni menjadi Kepala Pusat Pengembangan Manajemen Kapasitas Sumber Daya Manusia. Terima kasih. Ini lembaga baru. Baru mulai bulan Maret 2021. Selamat dan di dunia baru ya Mas, di dunia kampus ya yang mungkin berbeda di dunia kepolisian. Nah, terima kasih Mas Untung. Nah, sekarang kita masuk ke yang lagi heboh nih Mas. Sampai hari ini masih belum selesai nih gitu ya. Terkait dengan apa yang disebut dengan oleh publik tes wawasan kebangsaan yang dilakukan untuk teman-teman KPK yang ingin menjadi ASN Mas. Jadi prosesnya itu amanah undang-undang sih sebenarnya ini. Nah, beberapa teman tuh menanyakan, kok ini komunitas psikologi kok diem-diem aja nih? Apa dong komentarnya? Kira-kira gitu nih Mas. Nah, sebagai seorang psikolog dan seorang yang pernah berdinas di kepolisian 32 tahun, Mas Untung melihat apa fenomena ini sebenarnya asal muasalnya atau problematiknya itu di mana ya? Di tesnya sendiri atau di edukasi publik yang kurang pemahaman atau apa sebenarnya ini ada intrik-intrik di luar ini semua Mas? Ini menurut Mas Untung gimana? Ini mohon maaf nih dari perspektif yang luas dulu nih gitu ya. Monggo Mas. Pertama kali saya disclaimer dulu. Sony, jadi bahwa apa yang mungkin saya sampaikan tidak ada kepentingan saya kepada sebuah instansi apapun, tertentu. Ya, pokoknya independen lah ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman apa yang pernah kami alami, kemudian kami sampaikan di sini. Oke, siap. Jadi mohon itu dipahami. Oke, siap. Ya, saya tidak menyinggung masalah di instansi lain ya Mas, tentang masalah tes wawasan kebangsaan. Ya. Sebetulnya tes wawasan kebangsaan itu hal yang
Wajar. Wajar. Wajar, di mana-mana itu Di sah-sah mana-mana saja. sah Ya. saja. Apalagi mau jadi ASN ya. ASN Iya. itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di mana fungsi ASN itu ada 3 kan. Ya. Fungsi ASN sebagai pelayan publik, Pelayan pelaksana publik, kebijakan publik, dan perekat bangsa. Perekat bangsa. Di dalam perekat bangsa itulah mungkin tes-tes atau apapun bentuk tesnya bisa melalui tes langsung sendiri atau dia bagian daripada model asesmen itu dilaksanakan. Kalau di lingkungan TNI kepolisian, Polri, saya di polisi lah ya. lebih khusus di kepolisian. Meskipun pelaksananya bukan dari psikologi tes sepanjang itu, tapi ada sejak dahulu kala. Gitu. Jadi mungkin namanya saja yang berbeda-beda. Kalau dulu itu ada yang namanya litsus, kemudian mental ideologi, kemudian ada penelusuran mental kepribadian, kemudian berganti lagi mungkin menjadi tes wawasan kebangsaan. Tapi intinya sama, meskipun pelaksananya bisa dari siapa-siapa aja, bukan ada di psikologi kalau di polisi ya. Betul. Gitu. Nah, sehingga kita masyarakat tuh sering bertanya-tanya gitu loh, Mas, apakah benar gara-gara tes wawasan kebangsaan itu seseorang yang konon katanya sudah pernah, kan sebagian ada dari instansi mantan polisi, ada mantan mungkin jaksa, ada mantan pegawai negeri mungkin atau kalau ada ya, tapi yang dulu waktu seperti Mas Untung ikut masuk polisi itu ditesnya juga mirip-mirip. Tapi kok tiba-tiba pada hari ini dites lagi dia gagal. Asumsinya mirip-mirip nih Mas ya. Iya. Antara yang dulu mental ideologi litsus dan TBK ini. Nah menurut Mas Untung, kenapa kok ada perbedaan Mas? Kan gue udah mantan, udah KPK juga. Gitu. Iya, mungkin di instansi yang disebut oleh Mas Sony itu baru pertama kali diselenggarakannya. Oke. Sedangkan di tempat kami dulu bekerja itu hal yang sudah lumrah. Dan namanya sebuah tes itu ya pasti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Apakah yang tidak lulus akan kecewa saja semuanya. Itu wajar, manusiawi. Tetapi bahwa kemudian apakah membabi buta untuk protes segala macam, melawan atasan, sejauh yang saya tahu kalau di kepolisian itu tidak ada yang seperti itu. Gitu. Yang kedua, apakah saya sangat tertarik dengan penjelasan dari Profesor Hamdi Muluk dari UI, dari Universitas Indonesia di dalam sebuah talk show di sebuah media TV swasta, di mana beliau menjelaskan tentang runtutannya penyusunan tes sebuah alat tes itu. Di kami di psikologi sendiri juga menyusun alat-alat tes itu juga melalui sebuah prosedur-prosedur yang kemudian sangat ilmiah lah. Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian di dalam asesmen sendiri juga dilaksanakannya seperti itu, seperti kaidah pada model assessment center di semua lembaga yang ada di Indonesia inilah. Gitu ya. Iya. Apakah tadi kalau Mas Sony menyampaikan apakah dari dulu cuma sekali masuk kemudian diteskan apa kok seterusnya seperti itu? Enggak, juga. Ada pendidikan pembentukan, ada pendidikan pengembangan, ada kepentingan jabatan, semuanya masih tetap terus diuji. Seberapa cuma, apakah bisa berubah? Ternyata grafiknya juga up and down juga. Gitu loh. Jadi seseorang pada awalnya bisa masuk, belum tentu yang kemudian itu juga akan baik-baik saja. Pasti ada hal-hal yang lainnya. Di assessment center seperti itu mungkin dites tentang masalah wawasan atau yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan juga ada hal-hal yang Jadi kalau orang sudah dinyatakan dulu waktu mau masuk polisi sudah dites pada saat di lembaga lain dites lagi belum tentu juga ya Mas ya, bisa terjadi itu ya. Ya kan setiap lembaga punya parameter sendiri, punya dan kebutuhan sendiri. Sekarang ini yang namanya assessment center dan tes-tes bahkan tes psikologi itu selain yang berlaku umum juga ada yang customized Mas. Yang customized yang dirancang khusus untuk lembaga itu. Gitu. Jadi apakah ya pada saat itu diberlakukan untuk sekian tahun kemudian bisa saja, tetapi bisa juga cuman hanya berlaku saat itu untuk kepentingan untuk kebutuhan saat itu juga. Pada yang akan datang akan berbeda lagi. Iya. Jadi bisa terjadi memang kamu dulu pernah 2 tahun lagi tes dan masuk tapi sekarang ini udah konteksnya beda lagi. Iya.
Dan Anda bisa aja diuji nggak lagi. lulus Iya, ya kan iya. gitu. Apalagi ini masalah pimpinan ya Iya, untuk di ASN kan gitu ya Mas iya. ya. Oke. Itu dikaitkan dengan kepentingannya lah gitu ya. Oke. Dan setiap jabatan, ruang jabatan atau setiap lembaga bisa sangat berbeda-beda gitu ya. Oke. Jadi apakah ketika pengalaman saya waktu itu diuji bisa tidak lulus? Ya ada nyatanya yang kemudian tidak lulus juga. Jangankan perbedaan instansi dari Satu instansi pun pindah ke instansi lain, pasti diuji karena beda fungsi, tugas beda pokok dan tupoksi. fungsi. Iya, betul. Di dalam satu instansi saja beda jabatan bisa diuji lagi. Oke. Jadi tidak ada garansi bahwa kalau sekali tes itu sudah oke, selanjutnya nggak ada dan harus dites terus itu. Saya mau tanya sekarang. Ya, Mas. Di luar dari psikologi. Siap. Tes kesehatan diuji nggak? Oh, setiap ke dokter, Mas. Nah, hampir dokter ini minta, besok lagi ke dokter minta lagi. Kadang-kadang satu rumah sakit saja bisa nggak mau, tidak dia mau minta menerima itu yang harus uji ulang untuk hal yang sama. Iya, di tempat dia. Apakah ini alasannya bisnis? Bisa bisnis segala macam? Bisa, tetapi juga masalah keakuratan trust. Juga ya, kepercayaan, trust juga. Iya. Oke. Jadi kepada masyarakat juga perlu diedukasi bahwa walaupun Anda sudah performanya bagus, kemudian pernah dites karena pernah jadi anggota polisi atau pernah jadi apapun, tapi pada saat dites itu kebutuhan dan konteksnya berbeda, bisa saja dia tidak lolos, kan gitu ya Mas? Sangat seperti itu. Jadi tidak ada garansi bahwa sekali oke, semua langsung oke. Karena dalam teori psikologi menurut Kurt Lewin ya Mas, bahwa behavior is a function of person and environment ya. Ketika environment-nya berubah, bisa aja perilakunya berubah. Nah, environment seperti apa Mas yang dibutuhkan atau menurut Mas Untung sebagai seorang ASN itu kira-kira karakter seperti apa Mas? Itu bisa dideklar. Atau sebelum itu Mas, apakah TWK ini tes psikologi atau bukan sih Mas? Nah, ini kembali ke sana lagi ya. Saya perlu menjelaskan bahwa saya tidak seberapa paham tentang konten daripada TWK itu. Ini saya tidak paham karena itu bukan bidang saya. Tetapi kalau dikatakan apakah ini ada kaitannya dengan psikologi, bisa ada kaitannya. Iya, bisa ada kaitannya. Misalnya karena namanya juga tes, maka ketika menyusun tools tes itu, kemudian uji validitasnya, reliabilitasnya, konstruksi tesnya, itu kan sangat psikologis. Yes. Itu kan dari psikometri seperti itu. Jadi ketika sebuah item itu akan diujikan kepada seseorang, baik itu pertanyaan bersifat langsung atau tidak langsung, baik itu pertanyaan tertulis maupun nanti diverbalkan melalui wawancara dan segala macam untuk mendapatkan kedalaman dari sebuah informasi yang diperoleh sebelumnya. Itu kan sangat psikologis. Segala hal yang menyangkut masalah psikometri dan segala hal yang dilakukan untuk manusia kan perilaku manusia itu pasti ada terkait dengan daripada psikologi. Bahwa kontennya itu masalahnya tidak berkaitan dengan psikologi ya itu bisa sah-sah saja. Karena di asesmen itu Mas yang diuji, kalau kami waktu di asesmen itu kan aspek manajerial. Itu lebih ke soft kompetensi. Decision making, problem solving, leadership, kemudian integrity, kemudian itu yang pentingnya. Kerjasama dan segala macam ujiannya di situ. Mungkin di dalam tes yang Mas Andi tadi sebutkan sebagai TBK ada juga unsur-unsur hal-hal yang sama. Nah, untuk menegakkan aturan-aturan ini maka tools-nya itu harus diujikan dulu validitasnya sebelum disampaikan kepada asesi. Yang kedua, untuk menjamin validitas maka ukuran-ukurannya itu juga disusun dulu menurut kamus kompetensi dan ukurannya. Dan harus dilakukan dengan multi tools dan multi rater. Itu assessment center. Nanti untuk integrasinya integrasi antara para asesor. Kalau saya menentukan diri saya sendiri, saya menguji Mas Sony, maka ini subjektivitasnya saya senang atau tidak senang. Tinggi ya. Tetapi ketika ini menjadi multi rater dan kemudian multi tools, maka objektivitasnya terjamin pasti akan lebih baik. Bahwa assessment center itu apakah yang terbaik? Belum tidak tentu, juga. Karena tetapi setidak-tidaknya menurut beberapa literatur itu sekitar 65-70% lah dibanding dengan
tes psikologi yang yang single. hanya single ya, Iya. karena hanya mengungkap masalah potensi itu Oke. relatif rendah. Rendah. Kemudian tes mengenai masalah kompetensi teknis, ya itu sangat teknis. Seseorang yang kerjaannya di bidang penyidikan pasti berbeda. Seumur-umur di bidang penyidikan kalau secara teknis pasti dia menguasai. Tetapi kalau mungkin aspek manajerial atau yang apalagi lain, menjadi ASN itu lain lagi tuntutannya, Mas. Yang Iya. tadi perekat bangsa tadi ya, Mas ya. ya itu nanti itu dikonstruk lagi tentang apa terjemahan daripada perekat bangsa itu di dalam tools yang akan disampaikan dan bagaimana ukuran-ukuran menguji apakah seseorang itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Oke. Nah, kalau begitu Mas, misalnya dalam konteks assessment center tadi yang Mas Untung menjadi pelopor di Polri itu, bisa saja dong bahwa artinya kan harusnya multi rater, multi tools ya kan, kontekstual kan gitu. Dan ternyata masyarakat melihat seolah-olah hanya gara-gara TWK. Berarti dalam konteks assessment center nggak benar dong. Berarti artinya TWK salah satu. Tetapi dalam konteks assessment center harus berbagai tools dan metode sehingga ini menjadi orang lulus atau tidak lulus. Gimana menurut Mas Untung? Bisa seperti itu, bisa juga sebetulnya mungkin tes wawasan kebangsaan itu juga disusunnya. Sudah menggunakan tools yang macam-macam. Dan raternya yang menyusun macam-macam rater dan ukurannya juga berbagai aspek itu. Kemudian baru disinkronkan. Saya tidak seberapa paham mengenai masalah ini. Saya hanya mencoba menganalisis secara kognitif ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya Mas tadi kita sepakat ada unsur psikologinya, ada memenuhi baterai tes, psikometri, ilmiah. Berarti kalau misalnya ada pertanyaan dari masyarakat tentang validitas atau reliabilitas sebuah alat tes termasuk TWK ini, berarti perlu dilakukan review atau audit dong. Apakah ini sudah memenuhi yang tadi disampaikan? Sebelum disampaikan itu reviewnya sudah pasti. Sebelum disampaikan untuk menguji sesi itu harus ada review mestinya. Ada review semuanya. Apakah ini memang bisa mengungkap masalah itu? Kemudian ukurannya seperti apa? Kemudian bagaimana latar belakangnya? Dan ini untuk diceknya, recheck segala macam itu pasti sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi kewenangan itu dan ekspertis ya. Ya, ekspertis, memiliki kewenangan dan otoritas di bidang itu. Di tempat kami dulu itu dan sampai hari ini tidak pernah ramai urusan-urusan yang seperti ini gitu ya, Mas. Mungkin di kementerian-kementerian yang sudah biasa melakukan asesmen gitu untuk peningkatan jabatan atau promosi jabatan pada jenjang-jenjang tertentu mulai dari eselon 2, eselon 3 sampai eselon 3, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 itu selalu senantiasa diuji dan sejauh ini tidak ada masalah. Karena kami juga melihat di kementerian-kementerian hal-hal seperti itu sudah dilakukan. Nah, kenapa di teman-teman sebagian KPK ini kok mempermasalahkan, Mas? Saya tidak masuk ke sana karena tidak seberapa paham, tidak seberapa paham lah Tapi seorang anak buah kemudian dinyatakan tidak lulus, kemudian dia protes, dia malah mengadukan ke berbagai lembaga termasuk HAM. Itu menurut Mas Untung bisa dilihat dari perspektif ketaatan sebagai pegawai negeri atau calon itu positif atau kurang positif atau gimana Mas? Iya, saya tidak bisa menilai ke arah sana ya, karena beda instansi, beda ukuran segala macam. Tetapi kalau di tempat kami sampai melakukan hal-hal yang semacam itu justru menunjukkan kualitas dia seperti itu dalam penilaian itu. Dan itu pasti nggak mungkin lulus. Saya tidak mengatakan tidak mungkin, pasti menjadi ada catatan sendiri. Sehingga ketika dibicarakan dalam integrasi antar asesor segala macam, maka hal tersebut dijembreng gitu, data-datanya akan menjadi catatan-catatan yang perlu mendapatkan perhatian atau penilaian tertentu. Dan itu cenderung tidak positif ya Mas ya, cenderung negatif ya kalau tindakan-tindakan. Tinggal ukurannya negatifnya seberapa jauh, netralnya seberapa jauh, positifnya seberapa jauh. Nanti setelah
diintegrasikan itu masuk di nilai yang Yang mana mana? dia. Oke, dengan multi-rater Iya, tadi itu ya? multi-rater itu. Oke. Yang jelas adalah bahwa ya selama itu dilakukan dengan multi-rater, Multi-method, uji validitas dengan mode tryout dan segala macam, dan kemudian dilakukan dengan multi-tools, multi-method ya? multi-method dan segala macam, insya Allah sebetulnya hasilnya bisa objektif ya, lebih objektif. Baik. Nah, terkait dengan situasi yang masih hari ini menjadi perbincangan, Mas, apa yang bisa ditarik, Mas, sebagai seorang senior psikolog untuk masyarakat psikologi atau komunitas psikolog dan komunitas psikologi di Indonesia yang bisa tergabung dengan HIMSI atau perkumpulan perguruan tinggi penyelenggara psikologi. Itu kira-kira menurut Mas Untung lesson learn-nya apa, Mas? Supaya ke depan tidak terjadi hal yang demikian atau supaya nggak heboh lah di masyarakat. Apa, Mas? Saya ingin melihatnya dari perspektif kita berdua ini sebagai psikolog ya, dan untuk komunitas psikologi. Ya. Mudah-mudahan ini juga bisa ditarik untuk kepentingan yang lainnya. Yang lebih luas. Pertama kali yang ingin disampaikan adalah tentang maksud dan tujuan daripada uji itu sendiri. Oke. Jadi subjek yang akan diuji itu harus tahu paham tentang apa yang hendak akan diujikan. Bagaimana penilaiannya? Apa resikonya mengikuti seperti itu? Itu harus dijelaskan dulu ya? Dijelaskan, dia harus paham itu. Iya. Artinya kalau misalnya dia protes segala macam, resikonya cuma 2, mau ikut atau tidak mau ikut. Iya, nggak ada cerita ya. Nggak, kalau sudah terlanjur ikut dan segala macam, ya, maka resikonya harus ada menerima seperti itu. Oke. Yang kedua, bahwa sebagai sebuah evaluasi psikologi atau asesmen dan segala macam, bisa saja seseorang itu memenuhi syarat, hasilnya baik, tetapi ada yang lebih baik lagi dan ternyata nilai untuk bisa masuk ke level yang jabatan atau yang dikehendaki itu pada level yang lebih tinggi dan dia meskipun baik masih belum memenuhi, maka itu juga perlu dipahami risiko-risiko seperti itu. Gitu. Apalagi kalau ruang jabatannya terbatas, sementara yang daftar animonya banyak. Oke. Itu ya Mas kira-kira ya? Iya. Nah kemudian kalau untuk dalam konteks konstruksi tesnya sendiri nih Mbak, apa yang harus diedukasi pada masyarakat bahwa menyusun alat tes psikologi atau yang terkait dengan seleksi itu nggak sembarangan loh. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan apapun yang dianggap awam itu nyeleneh, sebenarnya itu sudah dipikirkan secara ilmiah. Betul nggak Mas gitu? Iya, sangat setuju. Ya. Itu bagian daripada sosialisasi tadi. Oke. Bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ini jangan dilihat sepotong-sepotong. Harus dilihatnya secara keseluruhan. Dan bermacam-macam tools itu baru ditentukan hasilnya. Oke. Jadi tidak bisa apakah satu kalimat, satu pertanyaan yang itu dan pertanyaan itu bisa langsung atau tidak langsung misalnya. Itu kemudian dikonklusikan seseorang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Itu tidak bisa. Itu harus dipahami oleh masyarakat juga. Dan kemudian pelaku ini juga para asesornya itu kan ada sumpahnya juga kan itu. Dia punya kode etik juga. Ada kode etiknya, kemudian ada risiko yang dia harus tanggung dan segala macam. Dan itu bertanggung jawab sampai Tuhan Yang Maha Kuasa itu ya, Pak ya. Pasti, itu pasti kita sebagai makhluk dan yang dites ini kan masalah nasib manusia. Iya. Nggak main-main lah kita untuk masalah-masalah semacam itu. Oleh sebab itu menjaganya gimana? Menjaganya ya kita berbagai instansi itu untuk menyusun berbagai orang, berbagai ahli expertise-nya menyusun baterai tes yang akan disusun itu. Tentang apa? Ya tentang apa yang akan disampaikan itu. Jadi dari maksud dan tujuan tadi, kemudian alat ukurnya juga ya Mas ya dan seterusnya sampai kemudian nanti valid enggak gitu. Valid sama tidak ya kan? Yang enggak valid kemudian setelah di-tryout-kan, dibuang, diuji lagi. Baru Iya. diimplementasikan kira-kira gitu. Metodenya seperti apa? Boleh yang melalui yang tertulis. Psikometri itu adalah salah satu bagian di dalam proses asesmen itu. Tetapi di sana ada yang namanya role play, ada yang namanya focus group discussion, kemudian presentasi dan segala macam. Kemudian tak kalah pentingnya dan ini yang kemudian nilainya lumayan memiliki bobot itu behavioral event interview. BEI itu ya Mas ya.
Itu nggak bisa bohong orang ya Mas ya? Iya. Sulit ya? Kan dicek lagi nanti yang lain. Tapi Oke. setidaknya dari situ profil orang itu Bisa ketahuan. ditentukan lah gambaran. Oke. Nah kalau untuk misalnya pertanyaan-pertanyaan yang menurut masyarakat agak nyeleneh Mas, misalnya apakah orang Jepang itu kejam misalnya gitu ya? Anda lebih memilih mana misalnya antara Pancasila atau dengan kitab suci misalnya, itu memang dirancang demikian atau memang itu iseng-iseng aja Mas? Itu gimana Mas menurut? Setiap tes tidak ada yang iseng-iseng. Setiap tes tidak ada yang iseng. Setiap pertanyaan disampaikan juga ada tujuannya. Ada tujuannya, pasti itu ya? Iya, ada tujuannya. Dan setiap tes yang dijawab, direspon oleh testi atau asesi, peserta tes segala macam itu juga jawabannya akan dikaji dan kemudian dibandingkan dengan tes-tes yang lain. Dia tidak cuma satu-satunya. Oke. Jadi kalau Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak lolosnya 75 orang itu bukan satu-satunya karena TWK, benar dong Mas berarti? Ya, Presiden sudah mengatakan seperti itu sangat tepat ya gitu ya, bahwa bukan satu-satunya kok itu kan, lu nggak lulus tuh bukan cuma TWK, ada yang lain, kira-kira gitu ya. Saya menggarisbawahi bahwa untuk tes yang berkaitan dengan asesmen dan segala macam itu, sekali lagi bahwa itu disusun dengan tidak main-main. Oleh expertnya. Oleh ahlinya ya. Oke. Ya. Kalau Mas tanya lagi misalnya, seberapa jauh ini dibuka? Bisa dibuka, segala macam. Itu ada kerahasiaan juga Mas? Ada kerahasiaannya dan kemudian hal semacam itu kalau di kami dulu ya, itu disampaikan bahwa ini data ini konfidensial dan kemudian ada bagian yang bisa diketahui oleh publik, asesi peserta tes, publik malah nggak boleh ya. Asesi dan ada yang tidak boleh diketahui oleh asesi tetapi boleh diketahui oleh atasannya. Oke. Itu juga bagian dari kode etik ya Mas ya. Kode etik serta disampaikan agar tidak terjadi dispute, kemudian misunderstanding. Oke. Dan semuanya harus ada trust. Oke. Between antara testi dan yang dites. Oke. Ini keren sekali nih Mas kita ini ya. Jadi ini udah berat ini sebenarnya baru ngobrol tapi berat ini Mas kita Mas. Nah, untuk mahasiswa kita nih Mas, adik-adik kita nih dan mungkin teman-teman dosen, dari fenomena yang kita amati hari ini sampai kemarin itu ada Prof Hamdi Muluk di sebuah stasiun TV. Kira-kira yang mau dipesankan kepada adik-adik dan teman-teman dosen di Pancasila nih khususnya Mas, itu apa Mas sebagai senior kepada juniornya dalam hal menentukan nasib orang ini kalau sama alat tes ini jangan main-main loh, ini kamu menanggung beban sampai itu apa Mas ini Mas pesan-pesannya nih Mas sebelum kita akhiri. Pesannya adalah bahwa ilmu psikologi itu ilmu tentang perilaku manusia dan nasib tentang manusia. Dan nasib tentang manusia. Jangan pernah dibikin main-main. Oke, itu pesannya ya adik-adik. Oke, satu. Yang kedua, jangan menuntut ilmu psikologi itu tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung belajar harus ilmu psikologi. Tuntas sampai selesai. Oke. Baru di sana mendapatkan intisari apa yang namanya ilmu psikologi itu. Itu perlu jam terbang berarti Mas? Perlu tuntas, rampung, dan kemudian perlu jam terbang. Oke. Yang ketiga, jangan sampai tidak bergaul dengan komunitas sejawat maupun komunitas di luar sejawat. Oke. Yang ketiga, jangan tidak masuk ke organisasi profesi karena di sana kita bisa belajar hal-hal yang tidak kita dapatkan di kampus. Di pendidikan. Oke, jadi jangan kuper gitu Mas ya. Jangan kuper, jangan merasa paling jago. Paling jago, paling hebat. Gaul lah gitu ya. Itu di komunitas psikologi dengan saya sangat tertarik ini menghindari kesombongan. Oke. Saya tertarik dengan salah satu statement negarawan Singapura Lee Kuan Yew. Itu orang sombong itu melihat kita kecil dari sebuah gunung. Dia tidak menyangka bahwa orang lain itu juga melihat dirinya itu kecil. Dari atas lagi? Karena gitu ya. Dari bawah itu melihat ke atas juga kecil juga. Iya. Jadi sebetulnya
segala hal itu harus dilakukan dengan kesungguhan, profesional, dan tetap dengan kerendahan hati. Itu yang penting ya Mas ya. Sekali lagi kerendahan hati. Bukan rendah diri Mas ya. Bukan rendah diri. Tapi rendah hati. Kerendahan hati juga termasuk kalau kita kebetulan belum memenuhi syarat untuk sebuah jabatan apapun juga. Kecewa boleh, tetapi kalau memenuhi syarat mungkin pada saat yang akan datang kita saya bisa punya kesempatan lagi atau mungkin kesempatan saya tidak ada di tempat yang lain. Itu kerendahan hati Mas ya. Kerendahan hati. Jangan merasa paling top, paling oke, satu-satunya di sini. Iya. Kalau nggak di sini saya mati. Iya. Nah, padahal Tuhan itu kan memberikan kita itu multi talenta ya. Iya. Oke, dan kesempatan yang luar biasa. Jadi jangan kecewa kalau nggak lulus. Ini teman untuk adik-adik loh. Belajar terus, jangan sampai tanggung-tanggung ya. Mumpuni, tapi yang paling penting dari Mas Untung sebagai senior kita adalah kerendahan hati kita. Jadi kesombongan adalah awal dari kehancuran kita. Mulailah kita belajar bergaul dengan siapapun, dari mulai yang paling rendah ya Mas ya. Kalau di polisi dari bintara mungkin ya, sampai jenderal kita harus bisa bergaul. Dan juga di luar itu. Oh, di luar itu juga harus bisa gaul ya Mas ya. Kepada adik-adik juga jangan keliru dalam memilih pergaulan. Keliru memilih pergaulan ya nanti nasibnya kita bisa menerima impact hasil yang konsekuensinya itu ya. Dan kalau sampai mahasiswa psikologi keliru pergaulan, nggak usah masuk psikologi aja. Karena harus benerin dia sendiri. Karena dia psikologi untuk Anda. Iya. Tapi terakhir Mas, bahwa tes wawasan kebangsaan apapun, apakah itu litsus ataukah itu mental ideologi, itu penting ya Mas ya buat sangat penting. Semua dan di seluruh dunia ada. Menguji tentang kesetiaannya terhadap negara menurut ukurannya masing-masing. Negara. Iya. Itu umum di mana-mana Mas ya. Itu umum. Lalu nanti diuji lagi untuk sebuah jenis pekerjaannya. Nanti diuji lagi untuk jenis jabatannya. Jadi ujiannya berjenjang. Jadi kalau misalnya orang ganti warga negara itu kan juga diuji kesetiaan terhadap negara yang baru itu segala macam melalui sumpahnya kan. Iya. Tapi begitu dia mau kerja pada instansi tertentu diuji lagi. Ketika dia mau promosi diuji lagi. Jadi hidup ini memang penuh dengan ujian. Ini lagi musim UTS Mas, UAS nih anak-anak nih. Lagi musim ujian juga ya kalian ya. Jadi harus ujian itu emang terus sampai kapanpun selama dan di masa pandemi ini juga bagian daripada ujian kita. Kesabaran. Kemudian ketenangan. Kemudian iman kita. Berdoa. Iya. Tetap bergaul tapi tetap prokes ya Mas. Iya, kita prokes dan kemudian kita bermohon kepada Tuhan moga-moga pandemi ini cepat selesai, bisa segera melandai dan berlalu. Baik Mas Untung, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas wejangannya pada kita-kita yang junior, dan tentunya bagi para pemirsa maupun pendengar si podcast Indonesia, Kanal Psikologi untuk Bangsa, sangat mencerahkan. Dan mungkin terakhir closing statement Mas, ada Mas untuk para pemirsa dan pendengar? Closing statement Mas. Oke. Rekan-rekan semuanya, bahwa kejadian pandemi yang melanda dunia ini juga harus kita sikapi secara psikologis juga. Secara psikologis juga, karena kita memang komunitasnya komunitas psikologis, bahwa kepanikan, kebingungan, dan malah menambah dengan statement-statement yang kemudian tidak relevan dengan hal-hal hoax gitu ya, melalui hoax atau segala atau statement yang lain tidak menambah baiknya situasi ini, tetapi akan memperunyam. Kita sama-sama menenangkan diri, kemudian mencari dan membantu pemerintah di dalam solusi memecahkan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Untung. Sebelum di-sharing dulu. Oke, terima kasih Mas Untung. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.